Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan uji kompetensi dari semester 1 sampai dengan semester 7. Perkenalkan, nama saya Yulianisa Aulia dari Program Pendidikan Agama Islam. Dosen penguji saya yaitu Ibu Yusinta Eka Farida. Saya mulai dari semester 1 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menghafalkan dari surat An-Nas sampai dengan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tammat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selanjutnya yaitu melafalkan surat At-Tahrim ayat 6 beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Selanjutnya yaitu melafalkan surat Al-Alaq ayat 1-5 beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya yaitu menghafalkan hadis tentang tujuan dan dasar. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa inna ma'am bita'allum. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka ia akan dipahamkan dalam hal agama, dan sesungguhnya ilmu itu diperoleh melalui belajar. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu menulis 5 surat pendek yang ada dalam Al-Quran dari 10 ayat. Saya akan menulis 5 surat pendek itu yang sudah saya hafal tadi, dari surat An-Nas sampai dengan surat Al-Asr. Dan surat pendek ini, dan 10 ayatnya saya ambil dari surat An-Naba.
surat itu dari surat An-Nas sampai Al-Kautsar. Tadi saya bacanya surat Al-Asr, jadi sekarang saya akan baca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Selanjutnya yaitu tentang akidah akhlak, yaitu dimulai dengan menunjukkan aspek keimanan atau akidah, menjelaskan kalimat thayyibah dan juga contohnya. Kalimat thayyibah yaitu kalimat yang bagus atau kalimat yang punya arti suci serta mengagungkan nama Allah. Contohnya seperti lafaz bismillah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lafaz hamdalah, kalimat hamdalah yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tarji' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian istighfar astaghfirullahal azim. Dan ada kalimat masya Allah, ucapkan ketika melihat sesuatu yang bagus atau ciptaan Allah yang indah. Kemudian ada tasbih subhanallah. Selanjutnya yaitu membaca Asmaul Husna yang ke-99. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutasabbih ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Qabir ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami' ya Bashiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Alim ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya ya mubdi'u ya mu'idu ya muhyi ya mumitu ya hayyu ya qayyumu ya wajid ya majidu ya wahid ya ahadu ya somad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awalu ya akhir ya dhuhiru ya batin ya walimu ta'ali ya barru ya tawwabu ya nuru ya hadi ya badi'u ya baqi ya warithu ya warid. Maaf saya lupa. Ya awalu ya akhir ya dhahiru ya batin ya wali muta'ali ya baru ya tawwabu ya muntaqim ya afu ya raufu ya malik malikal mulki azza jalla dzikruhu malikal mulki dzal jalali wal ikram ya muqsitu ya jami ya ghaniyu ya muni ya mani'u ya darru ya nafi'u ya nuru ya hadi ya badi'u ya baqi ya warithu ya rasyidu ya sabur azza jalla dzikruhu. Nah, setelah tadi baca Asmaul Husna, sekarang menerangkan tentang meyakini rukun iman. Rukun iman sendiri ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Kita meyakini itu semua, bahwa itu semua itu pasti ada. Terutama Allah. Yang pertama, kita iman atau percaya bahwa Allah itu ada. Kemudian kita harus percaya bahwa malaikat Allah itu ada, kitab Allah itu ada, nabi dan rasul itu ada, hari akhir pasti itu ada. Kita harus yakin terhadap qada dan qadarnya Allah. Selanjutnya itu tentang fikih, menjelaskan tentang fikih ibadah mulai dari tata cara toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan hikmahnya. Yang pertama itu tentang toharoh. Toharoh sendiri yaitu bersuci. Yang pertama ada mandi. Mandi sendiri itu kita membersihkan seluruh anggota badan dari kotoran dan najis. Mandi ada mandi biasa dan ada mandi wajib. Mandi wajib sendiri itu seperti contoh wanita ketika wanita haid, ketika selesai harus mandi wajib. Laki-laki ketika mandi basah dia harus mandi wajib. Kemudian ada istinja atau cebok bahasa Indonesianya. Istinja itu membersihkan kubur dan dubur dari segala kotoran atau najis. Kemudian ada wudu. Wudu itu termasuk syarat ketika kita mau melakukan sholat. Selanjutnya itu dalil dari toharoh, itu Quran surat Al-Baqarah 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan Allah juga menyukai orang-orang yang bersuci. Hikmah bersuci atau toharoh yaitu yang pertama suci, karena fitrah dari manusia yaitu suci. Kemudian yang kedua menjaga kemuliaan Islam. Yang ketiga yaitu menjaga diri dari berbagai macam penyakit. Selanjutnya tentang
tentang sholat, tata cara sholat sendiri itu menurut bahasa itu berdoa. Kemudian secara istilah itu suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat rukun-rukun tertentu. Nah, sebelumnya kita harus berwudu terlebih dahulu. Tapi jika badan kita kotor ada najisnya, kita mandi dulu. Nah, kemudian wudu, setelah wudu kita sholat. Tata caranya takbiratul ihram sambil membaca niat. Niat itu dikerjakan takbiratul ihram, kemudian setelah niat baca doa iftitah, kemudian baca surat al-fatihah, itu wajib baca surat al-fatihah, kemudian baca surat pendek, kemudian ruku, kemudian iktidal, kemudian sujud, kemudian antara dua sujud, kemudian sujud lagi, lanjut rakaat kedua seperti yang pertama tadi, kemudian ketika 4 rakaat itu saat duhur, asar, isya, itu rakaat kedua ada yang namanya tahiyat awal, kemudian saat rakaat terakhir keempat ada tahiyat akhir, kemudian diakhiri dengan salam. Kemudian dalil dari melaksanakan sholat yaitu Quran Surat Al-Baqarah 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dirikanlah sholat atau laksanakanlah sholat dan bayarkanlah zakat bersama orang-orang yang ruku. Hikmah dari sholat itu mengajarkan kita bahwa tidak ada yang bisa memberi pertolongan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang ketiga, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan dengan sholat kita bisa menjadi orang yang disiplin. Kemudian yaitu tentang tata cara puasa. Nah, ketika melakukan puasa harus memenuhi syarat puasa terlebih dahulu, seperti Islam. Yang pertama harus Islam, yang kedua balik, kemudian berakal, tidak gila. Orang gila itu wajib puasa, kemudian suci dan mampu berpuasa. Ketika ada orang yang sudah tidak mampu berpuasa, itu tidak puasa dengan membayar kafaratnya. Kemudian niat puasa karena Allah Ta'ala. Kemudian disunahkan untuk sahur sebelum waktu subuh, dan puasa itu dimulai ketika waktu subuh sampai dengan terbenamnya matahari atau waktu berbuka puasa. Ketika sudah masuk waktu berbuka puasa harus segera menyegerakan berbuka puasa. Dan ketika puasa kita selain menahan makan dan minum, kita itu tidak boleh melakukan perbuatan buruk gitu. Selanjutnya itu dalil puasa terdapat dalam surat Al-Baqarah 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu diwajibkan berpuasa agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Selanjutnya yaitu hikmah berpuasa. Yang pertama, menyehatkan tubuh, yang kedua mendapatkan pahala, yang ketiga mendekatkan diri kepada Allah, yang keempat menjauhkan diri dari berbagai macam maksiat, yang kelima menahan hawa nafsu. Selanjutnya itu tentang tata cara zakat. Nah, zakat itu harus diniati terlebih dahulu, niatnya harus karena Allah, yaitu niat zakat yaitu nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardun lillahi ta'ala. Kemudian zakat itu kalau di Indonesia dia menggunakan beras sebanyak 3 kg. Kemudian setelah itu nanti dibagikan kepada zakatnya, kita serahkan kepada amil zakat. Kemudian nanti dari amil zakat diserahkan kepada mustahik zakat atau para penerima zakat. Itu ada 8 golongan. Yang pertama fakir, kedua miskin, kemudian ada mu'alaf, kemudian ada wali, merikop, amil, yaitu kemudian ada ibnu sabil, terus ada fisabilillah. Dari zakat terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, artinya dan laksanakanlah sholat serta tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Kemudian hikmah zakat itu dapat membersihkan harta, menyejahterakan sosial, kemudian kita bisa mendapatkan pahala. Nah, selanjutnya tentang ibadah haji. Dan ibadah haji ada yang namanya rukun haji dan ada yang namanya wajib haji. Rukun haji ada 5. Yang pertama yaitu ihram sambil berniat melaksanakan ibadah haji, kemudian wukuf di padang Arafah, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i yaitu lari di antara bukit Safa dan Marwah, kemudian yang kelima tahallul atau mencukur sebagian rambut. Selanjutnya yaitu wajib haji ada 6. Yang pertama mabit di Musdalifah, yang kedua lempar jumrah akobah 7 kali, yang ketiga lempar 3 jumrah pada hari tasyrik, yang keempat mabit pada malam hari tasyrik, yang kelima ihram dari mikot, yang keenam tawaf wada atau tawaf perpisahan. Selanjutnya yaitu dalil ibadah haji terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 96 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Kemudian hikmah melaksanakan ibadah haji yang pertama menghapus dosa-dosa, kemudian mendapatkan pahala sehingga bisa masuk surga, kemudian menyambut seruan dari Nabi Ibrahim.
Sekarang membaca bacaan Qunut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu la yadhillu man walait, wa la yu'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sekarang selanjutnya tentang SKI. Nah, yang pertama arti dari SKI sendiri. SKI atau sejarah kebudayaan Islam dapat diartikan sebagai catatan atau sejarah yang berhubungan dengan tumbuh atau berkembangnya peradaban Islam. Selanjutnya tujuan atau urgensi mempelajari SKI yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai asal suatu kejadian dan kebudayaan agama Islam pada masa terdahulu. Selanjutnya menyebutkan 3 kisah yang terdapat dalam Al-Quran serta hikmahnya atau ibrahnya. Yang pertama kisah Korun. Korun sendiri itu merupakan hamba Allah yang sombong karena dia memiliki banyak harta. Nah, dari kejadian tersebut Korun yang sombong ditenggelamkan Allah ke dalam bumi beserta harta-hartanya. Pelajaran yang dapat diambil itu kita tidak boleh sombong terhadap apa yang kita miliki, karena suatu saat Allah akan mengambil apa yang dititipkan kepada kita, baik itu kecantikan, kepintaran, harta, dan yang lainnya. Yang kedua tentang kisah Bunda Maryam, Ibu Maryam yang mengandung Nabi Isa tanpa adanya suami atau ayahnya Nabi Isa. Nah, atas kejadian tersebut apa Siti Maryam dibenci oleh banyak orang, pasti itu merupakan kekuasaan Allah. Yang dapat diambil yaitu apapun yang terjadi itu merupakan kuasa Allah. Jadi tidak mungkin bagi Allah. Jadi ketika kita sedang diuji oleh Allah, kita harus sabar dan tawakal. Kisah yang ketiga yaitu tentang pembunuhan Qabil dan Habil. Mereka saling membunuh karena keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, mereka saling membunuh karena adanya perbedaan keinginan dan pendapat. Jadi mereka saling membunuh. Nah, hikmah yang dapat diambil, kita tidak boleh selalu menuruti hawa nafsu kita, dan ketika kita berbuat sesuatu harus dipikirkan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu menjelaskan kedudukan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai landasan dan dasar pendidikan agama Islam. Nah, Al-Quran sendiri itu menjadi hukum pertama umat Islam, menjadi pedoman hidup umat Islam. Ketika kita ingin melaksanakan ibadah, kita harus mencari tahu dulu dalam Al-Quran. Nah, dan Al-Quran sendiri itu merupakan kitab Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi hukum pertama bagi umat Islam, hukum yang paling tinggi. Kemudian hadis merupakan hukum yang kedua setelah Al-Quran. Gitu. Selanjutnya yaitu menjelaskan landasan yuridis pendidikan agama Islam. Landasan idealnya yaitu dasar falsafah negara Pancasila. Kemudian dasar struktural yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian landasan operasional itu terdapat dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah. Yang pertama yaitu menambah keimanan siswa kepada Allah. Yang kedua membangun akhlak dan iman siswa baik dalam diri sendiri maupun lingkungan.